Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu pertanyaan terbesar yang pernah ditanyakan manusia sejak dahulu adalah, apa yang terjadi setelah kita mati? Dan kemanakah roh kita pergi? Pertanyaan ini bukan hanya muncul dari rasa ingin tahu, tetapi juga karena setiap orang pada suatu saat akan menghadapi kematian. Ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita sering bertanya, di manakah mereka sekarang? Sebagai orang Kristen, jawaban kita tidak boleh didasarkan pada cerita rakyat, pengalaman mistis, ataupun kesaksian orang yang mengaku pernah mati suri. Dasar iman kita hanyalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dalam pembahasan ini kita akan melihat apa yang diajarkan Alkitab mengenai perjalanan roh orang percaya setelah kematian. Kita akan membahas apakah roh langsung masuk surga, apakah ada tempat penantian, bagaimana keadaan mereka saat ini, dan apa yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Mari kita mulai. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh jasmani. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus berkata bahwa Allah menguduskan manusia secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh berasal dari debu tanah. Jiwa adalah pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan roh adalah bagian manusia yang dapat berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuh kembali menjadi debu sesuai dengan Kejadian 3 ayat 19. Namun roh tidak ikut hancur. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 tertulis, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari keberadaan manusia. Tubuh mati, tetapi roh tetap hidup. Apa yang terjadi tepat setelah orang Kristen meninggal? Banyak orang mengira roh orang percaya berkeliaran di bumi selama 40 hari, atau bahkan menjadi arwah yang mengunjungi keluarga. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Yesus sendiri memberikan jawaban yang sangat jelas. Ketika ia disalibkan, ada seorang penjahat yang bertobat. Penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Lalu Yesus menjawab dalam Lukas 23 ayat 43, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Perhatikan kalimat, "hari ini juga." Yesus tidak berkata, "nanti setelah ribuan tahun," tetapi Yesus berkata, "hari itu juga." Artinya, setelah mati, roh orang percaya langsung berada bersama Kristus. Bahkan, Rasul Paulus berkali-kali menyatakan bahwa bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa kematian disebut keuntungan? Karena Paulus tahu bahwa setelah meninggalkan tubuh dunia ini, ia akan bersama Tuhan. Ia bahkan berkata bahwa ia lebih ingin meninggalkan dunia ini dan diam bersama Kristus. Kalau setelah mati, roh hanya tertidur tanpa sadar sampai ribuan tahun kemudian, tentu perkataan Paulus tidak masuk akal. Justru Paulus yakin bahwa setelah kematian, ia langsung bersama Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 6-8, Paulus berkata, "Kami lebih suka meninggalkan tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Ayat ini sangat jelas. Ada dua keadaan. Selama kita hidup, kita tinggal dalam tubuh. Ketika tubuh ditinggalkan melalui kematian, orang percaya tinggal bersama Tuhan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa roh harus berkeliaran di bumi. Tidak ada ayat yang mengatakan roh menjadi hantu. Alkitab menyatakan bahwa tujuan roh orang percaya adalah berada di hadirat Allah. Kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19-31. Yesus menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus. Ketika Lazarus meninggal, malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya masuk ke tempat penderitaan. Kisah ini menunjukkan bahwa setelah kematian, manusia tetap sadar. Mereka dapat mengingat kehidupan di bumi. Mereka mengetahui keadaan mereka. Mereka dapat merasakan sukacita atau penderitaan. Ini membuktikan bahwa kematian bukanlah keadaan tidak sadar. Apakah orang Kristen langsung masuk surga? Disinilah banyak orang memiliki perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan langsung ke surga tertinggi, sebagian lagi mengatakan masuk Firdaus, yaitu tempat orang percaya menantikan kebangkitan. Yang jelas,
Alkitab menunjukkan bahwa orang percaya langsung bersama Kristus, baik disebut Firdaus maupun surga. Intinya adalah berada di hadirat Bapa, bukan berada di bumi sebagai roh gentayangan. Mengapa masih ada kebangkitan tubuh kalau roh sudah bersama Tuhan? Dan mengapa masih perlu kebangkitan? Karena keselamatan Allah bukan hanya menyelamatkan roh, Allah juga akan memulihkan tubuh manusia. Saat Yesus datang kembali, tubuh orang percaya akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh yang mulia. Tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh sekarang. Tubuh sekarang dapat sakit, tubuh sekarang dapat menua, tubuh sekarang dapat mati. Namun, tubuh kemuliaan tidak akan mengalami semua itu. Yesus menjadi contoh tubuh kebangkitan. Ia dapat disentuh, ia dapat makan, namun ia juga dapat muncul secara ajaib. Orang percaya akan menerima tubuh yang serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus. Jadi, kemanakah roh orang Kristen setelah mati? Berdasarkan kesaksian Alkitab, ketika seorang percaya meninggal dunia, tubuhnya kembali menjadi debu, tetapi rohnya langsung berada bersama Kristus di hadirat Allah. Di sana, ia menikmati damai sejahtera sambil menantikan hari kebangkitan ketika Yesus datang kembali. Pada saat itu, roh akan dipersatukan dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Dan orang percaya akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Inilah pengharapan terbesar bagi setiap orang Kristen. Kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, selama kita masih hidup, marilah kita hidup setia kepada Kristus, mengasihi sesama, memberitakan Injil, dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Sebab, tidak seorang pun mengetahui kapan ajalnya tiba. Tetapi, setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki kepastian bahwa maut telah dikalahkan oleh salib dan kebangkitan Kristus. Kiranya, pengharapan ini menguatkan setiap hati yang sedang berduka, meneguhkan iman orang percaya, dan mendorong kita semua untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin.